Surah Al-Baqarah surat 98 ayat yang ke-6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, ahlul kitab Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrik, mereka tempat tinggalnya adalah di neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Itulah sejajat atau sejelek-jelek atau seburuk-buruk makhluknya Allah Ta'ala. Jadi tidak ada makhluk yang paling jelek, yang paling buruk, yang paling jahat di muka bumi ini kecuali adalah dua golongan ini, kafir dan musyrik. Itu dua golongan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah Bapak Ibu rahimani rahimakumullah taala, kita akan melanjutkan materi inti kita adalah fase kehidupan di alam kubur atau di alam barzakh. Bahwa setiap manusia pasti nanti akan merasakan, menikmati bahwa kehidupan di alam barzakh itu ya, itu ada dua perkara. Ada yang nikmat, ada yang sengsara. Ada siksa, ada juga mereka mendapatkan apa? Fadilah atau keutamaan atau kenikmatan. Maka bagi orang yang mendapatkan nikmat kubur, mereka adalah orang-orang yang hidupnya beruntung, sukses. Karena kata Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau pernah menyampaikan hadis Nabi, al-qabru awalu manazilil akhirah. Kuburan itu adalah terminal pertama untuk menuju kehidupan berikutnya di akhirat kelak. Barang siapa yang dia sukses hidupnya, selamat hidupnya di alam barzakh, di alam kubur, maka kehidupan berikutnya, fase berikutnya di alam akhirat dia akan selamat. Sebaliknya orang yang tidak selamat, dia celaka binasa di alam kubur, di alam barzakh, maka kehidupan yang berikutnya nanti di kehidupan akhirat dia akan lebih binasa dan lebih celaka lagi. Maka dari situlah beliau mengatakan tidak ada pemandangan yang sangat mengerikan pertama kali yang dirasakan oleh manusia semuanya adalah mana? Di alam barzakh atau alam kubur. Jadi kita nanti setelah ini episode kehidupan kita setelah di dunia ini, siap-siap kita akan mendapati kehidupan yang sangat mengerikan di alam barzakh. Ya, jadi kalau kita tidak mempersiapkan bekal dengan sebaik-baik bekal, ya naudzubillah min dzalik, ya akan celaka kita nanti, akan binasa nanti di alam kubur, dan nanti berikutnya juga akan lebih celaka. Baik. Maka kita jelaskan para jamaah Bapak Ibu berdasarkan nas-nas dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi bahwa di alam barzakh, alam kubur ini adalah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, manusia semuanya akan mengalami yang namanya nikmat dan azab. Maka kalau nikmat mereka adalah orang mukmin, azab adalah orang kafir dan orang mukmin yang fasik. Azab akan dirasakan, diterima oleh orang kafir dan juga orang mukmin yang fasik. Begitu Ustaz, orang mukmin juga ada azab, ada. Nanti kita jelaskan dalilnya. Adapun golongan azab yang dirasakan oleh orang-orang kafir adalah azab yang permanen, azab yang terus sampai datangnya hari kiamat. Dalilnya sudah kita jelaskan di dalam surat apa? Al-Mu'minun ayat yang ke kemarin 60 ya. Ya, itu. Jadi ketika Allah menjelaskan 69 ya Al-Mu'minun ya, Allah menjelaskan di dalam ayat tersebut ya, ketika di mana Allah menggambarkan bagaimana keadaan orang-orang yang disiksa di alam kubur, di alam barzakh ya, mereka merasakan apa? Siksaan yang luar biasa. Ya, siksaan yang luar biasa. Sampai mereka kemudian mengatakan supaya apa? Supaya mereka dikembalikan di dunia dan kemudian mereka bisa beramal solih. Tapi kata Allah tidak. Kalla innaha wa kalimatun qailuha. Itu hanya alasan duga-duga dia saja. Itu hanya omongan kosong yang tidak bermanfaat, tidak bermutu kata Allah. Sekali-kali kalau orang sudah masuk alam kubur itu tidak akan pernah dikembalikan di dunia. Maka kata Allah, wa bi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Bahwa di depan mereka itu ada barzakh, dinding yang dimana mereka tidak akan bisa menembus dinding itu, keluar dari dinding itu, maksudnya tidak akan keluar dari alam barzakh
atau alam kubur sampai nanti datangnya hari kiamat. Jadi orang-orang yang disiksa itu di alam barzakh itu dia tidak akan diberi kesempatan untuk istirahat sampai datangnya hari kiamat. Ini bagi orang kafir. An-naru yu'raduna 'alaiha guduwwan wa 'ashiyya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah di dalam surat Ghafir ya, surat yang 40 ayat yang ke-46 ya. Yang dimana ketika neraka ditampakkan kepada mereka, yaitu siapa? Fir'aun dan para pengikutnya siang dan petang, pagi dan petang, siang dan malam. Itu terus. Artinya Fir'aun mulai dia mati sampai hari ini, sampai hari kiamat Fir'aun terus diazab, tidak berhenti terus. Nah, ini azab yang kekal, azab yang permanen sampai datangnya hari kiamat ya. Karena mereka adalah orang kafir ya. Begitu juga dengan orang musyrik. Maka Allah jelaskan orang kafir, orang musyrik. Kalau orang kafir, orang yang semasa hidupnya menolak, mengingkari, mendustakan perintah-perintah Allah, ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi. Menolak perintah Allah, menolak sholat, menolak perintah ibadah sholat, menolak perintah ibadah puasa, menolak perintah ibadah zakat, menolak perintah adanya hukum kisos, hukum rajam dan yang lainnya. Ini orang-orang masuk dalam tataran orang kafir. Jelas ya. Jadi kata-kata kafir adalah menolak, kufur, ingkar dalam dirinya. Orang musyrik adalah orang yang dia menyekutukan Allah dalam beribadah kepada Allah. Di satu sisi dia beribadah kepada Allah, di satu sisi dia juga beribadah kepada selain Allah. Atau lebih simpelnya gini, orang musyrik adalah orang yang dia mencari tandingan sekutu ya, bahwa sekutu tandingan itu disamakan kedudukannya dengan kedudukan Allah. Gitu aja lebih simpelnya ya. Jadi siapapun orang yang mengambil sekutu tandingan dalam persoalan ibadah, dalam persoalan hukum, tapi disamakan dengan Allah, ini jelas ini orang musyrik. Ya, makanya sampai-sampai Allah mengeluarkan penjelasan dalam firman-Nya surat Al-Kahfi ayat yang ke-26. Apa kata Allah? Wala yusyrik fi hukmihi ahada. Allah itu tidak butuh tandingan-tandingan sekutu dalam mengatur hukumnya. Jadi ada syirik dalam ibadah, ada syirik dalam hukum. Jelas ya? Kalau syirik ibadah, mungkin orang di situ beribadah sujud, ruku atau memohon pertolongan kepada pohon, patung, jin, batu, kuburan, orang mati dan yang lain. Ini syirik ibadah. Syirik doa, ya. Adapun syirik hukum apa? Yaitu mengambil hukum-hukum tadi yang tujuannya adalah untuk menandingi hukum Allah. Atau tujuannya adalah untuk menghapus, merubah hukum Allah, dan dia punya hukum sendiri. Ini hati-hati ya, ini syirik hukum ini ya. Dia kena surat Al-Kahfi ayat 26 ya, surat yang ke-18. Jelas ya? Allah tidak membutuhkan tandingan dalam memutuskan persoalan hukum. Allah nggak butuh. Hukum itu hanya milik Allah. Inil hukmu illa lillah. Hukum itu paten milik Allah. Allah tidak butuh hukum dari makhluknya, karena Allah sudah sempurna dalam membuat hukum untuk makhluknya ataupun manusia. Baik. Aten dulu ya. Kita aten dulu, nanti kita lanjutkan. Baik. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita. Jadi di alam barzakh atau alam kubur itu ada orang-orang yang memang Allah tetapkan mereka akan mendapatkan siksa azab yang permanen, yang tidak putus-putus siang dan malam. Orang kafir, orang musyrik. Ya. Orang kafir, orang musyrik ini diagendakan, dikabarkan oleh Allah di dalam surah Al-Bayyinah persisnya. Itu langsung sekaligus dua kelompok, kafir dan musyrik ya. Di dalam surah Al-Bayyinah surat 98 ayat yang ke-6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrik, mereka tempat tinggalnya adalah di neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Itulah sejajat atau sejelek-jelek atau seburuk-buruk makhluknya Allah Ta'ala. Jadi tidak ada makhluk yang paling jelek, yang paling buruk, yang paling jahat di muka bumi ini kecuali adalah dua golongan ini, kafir dan musyrik.
Itu dua golongan manusia. Para jamaah Bapak Ibu, kalau Allah sudah menetapkan bahwa orang nanti akan mendapatkan siksa yang kekal di neraka jahanam atau neraka yang lain, otomatis secara langsung dia pun akan mendapatkan siksa terlebih dahulu di alam kubur, juga permanen kekal. Ingat ya, para ahli sunnah sepakat, orang kalau sudah ditetapkan orang nanti masuk neraka di akhirat kelak, maka dia akan merasakan dulu di alam barzakh siksaan yang berat, itu juga permanen. Di akhirat kekal, di alam kubur permanen, ya. Kalau di alam akhirat ataupun di akhirat dia tidak kekal, maka juga di alam kubur tidak kekal. Nanti ada golongannya, itu orang mukmin yang fasik, ya. Dua golongan sudah Allah tetapkan mereka kekal. Golongan yang ketiga adalah orang munafik tulen. Orang munafik tulen. Munafik ada dua ya. Nifaq i'tiqadi, nifaq amali. Ada orang munafik yang karena memang kemunafikannya itu adalah bersumber dari keyakinan. Ada juga orang munafik yang bersumber itu dari perbuatan. Para ahli sunnah mengatakan, para ulama ahli sunnah mengatakan bahwa orang munafik yang memang itu tulen itu sumbernya dari keyakinan, ya, akidahnya yang rusak, dibangun dari akidah yang rusak, keyakinan yang rusak. Sehingga orang-orang munafik tulen ini kalau kita lihat yang hidup di akhir zaman sekarang ini, mereka secara latah, lantang, terus terang mereka telah menghujat, memusuhi syariat Allah. Itu orang munafik tulen, yang dimana mereka secara terang-terangan, latah, ya, secara jelas, nyata, dan kita tahu, melihat, ya, dia orang-orang yang menghujat, mencaci maki, menentang syariat. Itu orang munafik tulen. Karena dibangun di atas akidah keyakinan yang rusak. Ya, kalau sudah akidahnya rusak, sudah rusak semuanya. Ucapannya rusak, perbuatannya rusak, amal-amalnya lain juga rusak. Itu orang munafik tulen. Sedangkan munafik yang tidak tulen, berangkat dari perbuatan, ya, ini bisa muncul bersumber dari orang mukmin dia atau orang Islam, tapi dia terkena, ya, terkena apa? Terkena mungkin penyakit-penyakit nifak, ya, sehingga di dalam dirinya itu ada keimanan tapi juga ada cabang-cabang kemunafikan. Apa contohnya? Kalau bicara dia suka berdusta, kalau berjanji dia tidak tepati, kalau diberi amanah dia berkhianat, betul? Maka Nabi mengatakan dalam hadis Muslim, ayatul munafik salasah. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Ya, kebanyakan umumnya. Yang pertama, idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tu'mina khana. Ya, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini kata para ahli hadis mengatakan ini bisa terjadi menimpa kepada orang muslim sendiri, ya. Jadi orang muslim itu bisa terkena apa? Penyakit nifak. Hati-hati. Nah, itu. Nah, maka orang munafik tulen, yang tulen ya, maka ketika dia mati tidak bertobat, maka dia akan mendapat siksa yang terus-menerus permanen sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat, ya. Kata Allah di dalam surat Al-Mu'minun ayat 100, saya ralat, ya. Ayat 100 bukan 69, ya. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, ya. Di depan mereka itu ada dinding, dia akan merasakan siksa sampai datangnya dibangkitkan dia atau datangnya hari kiamat. Baik. Dalil yang lebih spesifik, yang lebih khusus bagi orang munafik mana? Bisa buka di dalam surat An-Nisa, surat yang keempat, 145. 145. Apa kata Allah? Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walam tajidalahum nasir. Walan, bukan wala, walan. Ya. Orang-orang munafik itu kata Allah Ta'ala, mereka tempat tinggalnya adalah di mana? Di keraknya, di intipnya neraka paling bawah. Subhanallah, ya. Orang munafik itu dijanjikan oleh Allah Ta'ala tempat tinggalnya mereka di neraka adalah yang paling bawah. Jadi di bawahnya orang kafir. Ya, ngeri banget sih ya kalau sudah mendengarkan ayat ini ya. Orang kafir saja siksaannya sudah berat ya. Apalagi bagi orang munafik ya. Maka para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, itu ancamannya. Dan mereka tidak akan mendapatkan penolong syafaat dari manapun.
Dari nabi pun tidak dapat, dari malaikat pun tidak dapat, apalagi dari keluarganya, dari orang mukmin. Tidak akan diterima syafaat mereka, penolongnya. Jelas? Percuma doakan kalau dia munafik tulen, mati tidak bertobat. Makanya 146-nya sampai Allah turunkan illa man taba, kecuali mereka bertobat. Kecuali mereka bertobat. Kalau nggak bertobat, siksanya terus menerus. Naudzubillah min dzalik. Itu, ya, itu orang munafik tulen. Yang keempat, golongan yang akan disiksa oleh Allah secara terus menerus permanen di alam barzakh, ya, adalah mereka yang dimana awalnya Islam keluar dari Islam, alias apa? Murtadin. Jadi para murtadin ini kami sampaikan ya, segera Anda bertobat kembali kepada Islam. Kalau tidak, nanti kalian semua para murtadin, kalian tidak kembali pada Islam, bertobat ya, dan juga mengikuti perintah Allah, menjalankan syariat Allah dengan sebaik-baiknya, maka Anda akan merasakan siksaan yang luar biasa di alam barzakh, dan itu terus menerus. Kita buka dalilnya. Yang pertama, kita buka di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 217. Apa kata Allah? Ayat itu panjang. Di akhir kalimatnya Allah mengatakan, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir faulaika habitat a'malun fid dunya wal akhirah, ya, wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Siapapun di antara kalian ketika murtad keluar dari Islam, ya, keluar dari agama Islam, kemurtadan ini bisa terjadi karena ucapan, bisa terjadi karena perbuatan, bisa terjadi karena keyakinan. Tidak akan kita kupas di sini ya, itu panjang nanti ya. Artinya dia bisa murtad keluar dari Islam itu karena 3 sebab: ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Ya, nah, orang yang murtad, dia meninggalkan Islam, atau bisa dia dianggap keluar secara hukum dari Islam karena penyebab ucapan dan perbuatan dan keyakinan, maka kata Allah ketika dia mati, matinya dalam kondisi dicap oleh Allah kafir, dan dia kekal di dalam neraka, seluruh amalnya hilang. Naudzubillah min dzalik. Apa? Seluruh amalnya hilang, dan dia akan kekal di dalam neraka. Orang kalau sudah divonis kekal di dalam neraka, apa? Di alam kubur, di alam barzakh, dia juga permanen siksaannya. Jadi para murtadin yang sekarang mati ini di alam kubur, mereka itu permanen terus siksaannya, sama sebagaimana golongan orang kafir, orang musyrik, dan orang munafik, sama murtadin. Yang kedua dalilnya, ini bisa kita buka di dalam surat An-Nisa 137, surat yang keempat. Apa kata Allah? Innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru tsumma zdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdihum sabila. Sesungguhnya orang-orang yang awalnya dia beriman, kafir lagi, maka Allah tidak akan pernah menerima keimanan dia, dan dia tidak akan diberi petunjuk Allah, dan tidak akan diampuni dosa-dosanya. Kenapa? Dia adalah orang-orang yang dicap orang-orang yang murtadin, ya, iman kafir, murtad dia. Maka dia tidak akan diberi petunjuk, tidak akan diampuni sama Allah. Orang seperti ini jelas orang yang paling rugi hidupnya. Itu golongan yang keempat. Jadi 4 golongan ini para jamaah Bapak Ibu, orang kafir, orang musyrik, orang munafik tulen, ya, munafik tulen. Yang keempat orang ahlu riddah, orang murtadin. Itu dia abadi siksaannya di alam barzakh. Ngeri nggak Pak Bu? Ya, jadi setiap hari disiksa siang, malam, pagi, sore sama malaikat penghuni kuburan, malaikat munkar nangkir, dipetil, kepruk kepalanya, dihancurkan kepalanya, teriak-teriak, kembali lagi, kepruk lagi, teriak-teriak, bogem lagi, ya, terus seperti itu. Kalau seandainya manusia dan jin itu bisa mendengar suara teriakan penghuni azab, ya, yang diazab di kubur, penghuni alam kubur yang disisa oleh malaikat, maka kira-kira bisa tidur nggak Pak Bu? Bu, Pak, bisa tilem?
Saya yakin nggak bisa tidur. Jelas ya. Karena kengeriannya luar biasa. Karena teriakannya itu bisa ujung barat, ujung timur itu bisa didengar. Ya itu. Makanya kata Nabi, semua makhluknya akan mendengar teriakan para penghuni kubur dari siksaan, kecuali dua makhluk, sakalaini, manusia dan jin. Telinganya manusia dan jin itu ada gitu, ditutup, ada pembatas. Jadi yang berkaitan dengan alam gaib, yang gaib, maka manusia dan jin itu dibatasi. Ya, makanya kita nggak bisa melihat jin, betul kan? Kita nggak bisa melihat malaikat, ya. Kita juga nggak bisa mendengar bagaimana teriakan-teriakan siksaan penghuni alam kubur. Kalau bisa melihat, saya yakin ya, terutama saya sendiri bisa melihat jin, ya orang itu, saya akan lari semuanya nanti. Karena begitu jeleknya, begitu buruknya, itu wajahnya jin. Nah itu. Tapi para jamaah Bapak Ibu, itu kondisi siksaan yang permanen yang dialami oleh 4 golongan ini. Hati-hati, jangan sampai terjadi dalam diri kita. Kita berlindung, memohon kepada Allah al-afiyah, keselamatan, ya, dan juga pertolongan supaya kita senantiasa diwafatkan tetap dalam kondisi apa? Iman Islam. Iman Islam, pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kenapa Allah tidak mengatakan wala tamutunna wa antum mu'minun? Kenapa kok Islam? Ini untuk memberikan, ya, minimal keringanan kepada manusia, paling tidak ketika dia tidak bisa menjadi orang mukmin, Islam aja. Jelas? Islam. Kenapa Allah tidak mengatakan wala tamutunna illa wa antum mu'minun? Kenapa muslimun? Paling tidak ini rahmatnya Allah. Anda minimal paling geduk kalau orang Jawa itu, paling maksimal Anda pertahankan Islam Anda. Kalau iman kan levelnya agak tinggi di atas Islam ya, di atas lagi ihsan kan gitu. Ini 3 level kan gitu. Apa? Minimal masih menjaga membawa tauhidnya. Meskipun dia kadang-kadang masih gemar melaksanakan al-kabair, apa? Dosa-dosa besar, tapi dia tetap ahli tauhid. Makanya di situ ada penghubungnya. Jangan sampai kamu mati membawa dosa apa? Kufur, dosa syirik. Jelas? Makanya sama Allah selalu diwanti-wanti, minimal kita menjadi orang muslim forever, selama-lamanya. Meskipun kita kadang-kadang masih melakukan perbuatan dosa, tapi bukan dosa yang bisa membatalkan, menghapus Islam kita. Makanya ada kan nawakidul Islam, pembatal Islam. Hati-hati ya. Itu. Makanya di situ kalau kita pahami, kenapa kalau tidak mengatakan mukminun, ya, menjadi orang mukmin itu berat. Ya, berat itu. Karena dalam kita menjaga amaliah kita yang wajib, yang sunnah itu kadang-kadang kita ini, ya, ada saja sanjungan-sanjungannya itu. Lah, para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka yang terakhir adalah al-azab, siksa yang diperuntukkan lil kabair minal mu'minin, laisa lil kafirin wal munafikin wariddatin, ya. Jadi kalau pertama tadi siksa al-azab lil kafirin wal musyrikin wal munafikin wal murtadin. Siksa azab kubur bagi orang kafir, orang musyrik, orang munafik dan orang murtad yang keluar dari Islam. Yang kedua, siksaan yang akan dialami bagi orang mukmin yang masih gemar melakukan dosa besar. Mana dalilnya? Hadis Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, diceritakan, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabraini. Nabi pernah suatu hari bersama para sahabat jalan-jalan, kemudian melewati kuburan di Madinah, kuburan Baqi. Kemudian ketika melewati kuburan di pinggir Madinah, Nabi melewati 2 kuburan tadi. Dengan izin Allah diperdengarkan siksaan 2 penghuni kuburan. Ya, 2 penghuni kuburan sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kata Nabi, innahuma la yu'adziban wa ma yu'adziban fi kabir. Keduanya disiksa bukan persoalan yang besar, persoalan yang kecil menurut penghuni 2 kuburan itu. Jelas? Jadi Nabi mengatakan seperti ini, 2 kuburan yang Nabi mendengar siksaannya,
Itu dua penghuni kuburan yang sedang disiksa oleh malaikat itu ternyata apa? Semasa hidup itu menganggap itu hal yang remeh, kecil, ya, gampang lah kalau biasanya orang bilang. Apa? Fakan al-akhar, fakan al-duhuma. Yang pertama adalah la yastatiru min baulin. Semasa hidupnya ketika di dunia mereka menganggap kecil, menganggap remeh. Kalau dosa itu bukan dosa besar katanya. Apa? Sehabis buang air kecil itu tidak tuntas. Atau ketika dia membersihkan itu tidak sampai bersih. Sehingga dia menghadapi ujian yang berat sehingga sampai disiksa oleh malaikat di alam kubur. Jadi kalau habis kencing, buang air kecil itu tidak sampai tuntas, atau ketika membersihkan itu tidak betul-betul bersih. Sehingga najis-najis itu masih menempel di badannya atau menempel di pakaiannya. Ini menyebabkan dia diazab kubur. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan amatu azabil qabri ya minal baul. Kebanyakan siksa di alam kubur adalah yang dialami orang Islam adalah kebanyakan yaitu persoalan apa? Buang air kecil. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Kadang kalau kita kencing dimanapun ya, baik di rumah atau di luar rumah, perhatikan ya kesucian kita. Jangan sampai ada cipratan-cipratan yang mengenai badan kita. Itu yang pertama kata Nabi. Sehingga disiksa di alam kubur. Bapak Ibu, okay? Fakana al-akhar. Kemudian penghuni kubur yang kedua disiksa oleh malaikat di dalamnya di alam kubur adalah disebabkan amnamsi bin namimah. Semasa hidupnya dia ini suka menebarkan fitnah, suka mengadu domba. Ya, sehingga orang yang seperti ini senang kalau ada kedua saudara itu saling berselisih, saling berantem, saling bermusuhan, saling cekcok. Karena apa? Sumbernya dari ini loh. Sumbernya orang yang menebarkan fitnah, hoax, berita yang tidak benar, adu domba. Ya, orang yang seperti ini, meskipun dia sholat, meskipun dia puasa, meskipun dia itu rajin bersedekah, umroh, haji, kalau dia tidak bertobat dari perbuatan namimahnya, suka mengadu domba, suka menebarkan berita yang tidak benar, ya, suka menebarkan fitnah di tengah masyarakat, ya, maka orang seperti ini akan mendapatkan azab siksa di alam kubur, meskipun tidak permanen, Tip, para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, itulah sekilas gambaran yang saya sampaikan kepada para jamaah sekalian, kurang lebihnya ya, bagaimana ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi berbicara tentang kronologi keadaan orang yang disiksa di alam barzakh. Ada yang disiksa permanen, ada yang disiksa tidak permanen. Insyaallah yang akan datang kita akan jelaskan secara rinci macam-macam orang-orang muslim yang disiksa di alam kubur yang tidak permanen itu karena perbuatan dosa apa saja. Nanti akan kita kupas insyaallah berdasarkan nas-nas di dalam Al-Quran dan hadis Nabi ya. Tunggu tanggal mainnya. Walal bisawab, ini saja kurang lebihnya. Kita akhiri majelis ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.